eh, eh, Dr. Wisnu Prajoko. Beliau saat ini adalah Profesor Associate di STY KPN Yogyakarta, sebuah STY yang cukup punya nama ya, dan menjadi partner Universitas Dili dalam sudah 2 tahun yang lalu, dan bekerja sama kita sangat baik. Saya pikir orang di Timor Leste banyak yang mengenal STY KPN, karena bukan hanya kampusnya, tapi juga karena penerbit yang cukup punya nama. Eh, Selanjutnya, eh, Dr. Wisnu Prajoko adalah menyelesaikan pendidikan S3-nya di Universitas Gadjah Mada, UGM Yogyakarta, kemudian menyelesaikan studi S2-nya di Cleveland State, Ohio, Amerika Serikat, dan menyelesaikan pendidikan S1-nya di Universitas Diponegoro, Semarang. Beliau saat ini menjabat sebagai Rektor STY KPN, dan pada pagi hari ini beliau akan membawa mata kuliah Manajemen Strategi, dan 4 kali pertemuan ke depan terhitung hari ini, dan 3 kali pertemuan ke depannya akan beliau yang ampuh. Seterusnya mungkin nanti kami tim di Timor Leste yang akan memulainya. Mungkin itu Pak Rektor, sedikit mungkin saya sampaikan dalam bahasa Tetun. Nebe Pak Alin Sirahotu, Maluk Sirahotu, Kari Korsida imi iha pergunta balun, akarak hatoba Profesor Wisnu Karik, imi bele usa liang lingua bahasa, i belemus usa lingua Ingles. Mai be hau husu para imi karik hato pergunta rumah karik pada kredit, claro. Segundo, imi karikatu kualia ba malu ha mauti hamati ti alai audione para liafuan la belerona. Mungkin dan emang waktu ba ini pas favori me acompaña Pak. Pak Rektor, saya persilakan. Saya pikir itu adalah perkenalan singkatnya. Silakan Pak Rektor. Terima kasih Pak Dekan, Pak Alfredo, saudara-saudara semua. Nama saya Wisnu Prayogo, sudah dikenalkan oleh Pak Dekan Alfredo tadi. Ini sedikit share eh, waktu pertama kali saya mendarat di Timor Leste, kunjungan saya yang Timor Leste disambut seperti seorang sahabat oleh Pak Ya, ya. Dekan, Pak Dr. Alfredo. Jadi saya juga ke Timor Leste Terima baru kasih Pak sekali Rektor. itu gitu. Jadi terima kasih buat sambutannya yang sangat baik. Jadi saya diberi tugas untuk mengajar manajemen strategik atau manajemen strategi. eh, Silabus bisa dilihat di eh, sini. Saya yakin Pak Dekan nanti akan menyesuaikan eh, dengan ketentuan yang ada di sana. Saya diberi tugas untuk mengajar bab 4 pertemuan. Nanti saya akan mengajar dari chapter 1 sampai chapter 3. Kemudian Ya, seterusnya nanti bisa diteruskan oleh tim dari Universidade Dili. Buku sudah saya share lewat Pak Dekan. Ini buku yang saya pakai. PowerPoint juga sudah saya share ke Pak Dekan. Eh, ya, PowerPoint apa yang akan saya pakai. Ini bukunya bisa eh, diminta dari Pak Dekan, itu filenya sudah tersedia begitu, jadi ya. bisa digunakan. Nanti kalau saya mengajar, saya menggunakan bahasa Indonesia. Jika ada yang kesulitan dengan bahasa Indonesia, nanti bisa raise hand supaya saya bisa change ke English begitu.
Cuma satu kelemahan saya tidak bisa bahasa Tetun, Pak Dekan. Maaf, Pak Dekan. Ini jadi. Iya, iya, iya. Karakter. Jadi nanti kalau di antara saudara semua ada yang mau bertanya, silahkan disampaikan lewat chat Zoom supaya saya bisa eh, melihat, kemudian pertanyaannya dibaca oleh semua. Begitu. Oke, jadi saya akan masuk ke chapter satu. Ini nanti kita akan bicara tentang chapter satu ini. Pak Dekan, saya mohon maaf, ini saya tadi pagi ditelepon ketua yayasan. Hari ini saya tidak bisa sampai 10.30 Pak Dekan, karena Oh, tidak setengah apa-apa, Pak 12 Rektor. sudah harus berangkat Ya, ya, tidak apa-apa, Pak kantor Rektor. Ya, ya, yayasan. Pak Rektor. Siap, siap, Pak Rektor. Oke, oke. Jadi ini izin mulai Pak Dekan dengan chapter satu. Saya sudah bisa tampakkah PowerPoint-nya? Sudah kelihatan? Ya, kelihatan, Pak. Kelihatan. Oke, saya Kelihatan, Pak. soalnya pernah di Timor Leste dan waktu itu kebetulan sinyal saya tidak terlalu baik, jadi saya ada sedikit masalah dulu. Jadi kalau saudara ada masalah nanti silahkan bisa bertanya. Nah, kita akan mulai saudara semua dengan chapter satu bahan kita, apa itu strategi dan mengapa itu penting. Jadi saya izin bertanya sama saudara Maria Hana ya, Maria Hana. Nah, Maria, kalau Maria itu terpikir dengar kata strategi, kalau Maria mendengar kata strategi, yang terpikir Maria itu strategi itu apa ya? Silakan. Silakan mic-nya dinyalakan dulu. Tidak harus buka buku loh, jangan buka buku, jangan tanya ChatGPT yang ada di benak, yang ada di pikiran Maria itu Yeah. strategi itu apa ya? Good morning, Professor Wisnu. Ya, Yeah. Nice to meet you, Professor. ya. Ini bahasa saya ini tidak kurang bagus, jadi saya bicara Inggris saja ya, Inggris saja, Inggris saja. Oke. In English is okay. In bahasa Okay, is okay. okay. Thank you for the time. For me, strategic is essential of plan of the action, design of the active and long-term goal, and overseen objective. It's provide direction and focus to help individuals, organization, or even country in the uh, efforts complements their aims efficiently. Why strategic is important? Uh, okay, that's all. Thank you. That's all. Okay. So, Yeah, jadi thank you so much. Maria itu bicara bahwa strategik itu long term, ada objektif, kemudian bagaimana itu bisa dicapai, begitu. Oke, saya mau tanya satu lagi. Saya mau tanya satu lagi. Ini sebelum kita mulai ya, saya mau tanya pada saudara Julita Lopez, adakah? Julita Lopez? Oke, mungkin Julita belum belum bisa merespon. Saudara ini yang di sini namanya kelihatan dengan Oppo 2325. Ya, saya tidak ada namanya ini, hanya ada merek handphonenya Oppo CPH 2325. Apa itu strategi?
Latar ke latar belakang nih, kembali ke sini ya. Silakan. Masa makan? Masa makan? Nah, Oke ya, belum belum bisa merespon juga tidak apa-apa sih. Mungkin kendala sinyal ya kalau di sana. Jadi, saudara semua, kalau kita bicara soal yang namanya strategi, itu kalau untuk level perusahaan, for the firm, strategi adalah tindakan atau rencana tindakan untuk bisa melampaui, melebihi, mengalahkan pesaing. Jadi strategi is an action plan for outperforming its competitors and also achieving superior profitability. Jadi strategi itu begitu. Jadi kalau kita punya perusahaan yang kita sebut dengan strategi adalah bagaimana kita bisa mengalahkan pesaing dan kita bisa untung. Perusahaan kita bisa profit. Nah, caranya itu seperti apa? Lah, itulah yang namanya strategi. Strategi. Nanti pada akhir pertemuan saya akan bicara bahwa strategi itu bisa dilihat dari berbagai sudut pandang. Ya, strategi itu bisa dilihat dari berbagai sudut pandang. Untuk kelas ini kita baru melihat dari satu sudut pandang saja. Ya, jadi strategi itu bisa dilihat dari berbagai sudut pandang, tetapi untuk kelas kita ini kita hanya melihat dari satu sudut pandang. Sebentar, ini sudah saya temukan acuannya. Nanti akan saya share lewat Pak Dekan juga. Ini buku tentang strategi yang sangat bagus. Saya akan share lewat Pak Dekan. Jadi tampaknya bisa saya sampaikan di awal ini. Ya, saya ganti share screen. Saya mau pindah ke slide saya yang nomor 2. Nanti saudara supaya punya pemahaman kalau bicara strategi itu bisa dilihat dari berbagai sudut ya, dari berbagai eh, point of view begitulah. Nah, ada buku yang bagus dari orang yang namanya Mintzberg. Dia menulis buku judulnya Strategi Safari. Ini buku yang cukup menarik tentang strategi. Menurut Mintzberg, banyak orang bicara strategi itu seperti eh, orang buta melihat gajah. Orang buta memang tak bisa lihat. Jadi bagaimana dia melihat gajah itu elephant itu bisa dengan persepsinya satu persatu. Orang buta yang pertama pegang kaki gajah yang besar itu. Dia bilang gajah itu seperti pohon kelapa. Orang yang kedua pegang belalai gajah. Dia bilang strategi itu seperti tambang yang besar, itu, tali besar. Orang berikutnya pegang ekornya gajah. Dia bilang strategi itu seperti tali kecil. Orang yang lain pegang tubuhnya gajah. Dia bilang strategi itu eh, seperti dinding, seperti tembok. Nah, apakah mereka salah? Tidak. Mereka melihat dari sudut pandang masing-masing. Buku ini nanti akan saya kirim ke Pak Dekan.
supaya Pak Dekan biasa share ke saudara. Oleh karena itu, strategi itu ada beberapa sudut pandang. Yang pertama itu adalah design school. Saya tidak bahas detail ini di sini ya. Nanti saudara boleh baca buku ini sendiri. Jadi strategi itu menurut design school itu strategi itu proses formal lewat rapat disusun jangka panjang. Hampir sama dengan itu adalah planning school. Itu memandang strategi sebatas pada proses formal, penerjemahan dari visi, misi, kemudian ke kegiatan. Gitu. Nah, kita itu hanya melihat dari sisi planning school pada dasarnya selama 1 semester ini. Sebetulnya masih ada pandangan yang lain. Misalnya visionary school. Visionary school itu memandang strategi itu tidak usah pakai perencanaan yang panjang, lebar, luas, gitu enggak. Hanya leadernya mau perusahaan itu diarahkan kemana. Begitu dia punya visi, dia sudah tidak peduli dengan planning, jalankan gitu saja. Cuman masalahnya yang nomor 3 sampai nomor 10 ini tidak bisa diajarkan di kelas. Itu harus lewat pengalaman bisnis. Oleh karena itu, mata kuliah manajemen strategi tidak pernah mengajarkan dari sisi yang lain-lain. Mata kuliah manajemen strategi hanya melihat pada ya paling penggabungan antara 2 sama 3 ini. Ya, 2 atau 3 ini. Jadi yang kita lakukan itu strategi itu proses formal dan orientasinya ke perencanaan. Tolong bisa dipahami itu. Tapi kalau saudara nanti ketemu orang, kemudian orang itu bilang strategi itu bukan seperti itu. Strategi itu ini loh saya. Saya itu sukses berbisnis. Ada orang bisa bilang begitu. Saya itu sukses berbisnis, bisnis saya maju, dan saya tidak menyusun strategi seperti yang Anda pelajari di kelas. Ada bisa orang bilang begitu. Saya tidak peduli dengan I don't care with your class of strategic management. The fact is that I am a businessman, I don't have any planning, and I succeed. Jadi kalau ketemu yang seperti itu jangan disalahkan. Jangan saudara bilang, Bapak tidak tahu strategi. You don't know anything about strategy. Jangan bilang begitu, karena yang dia lakukan adalah dia the side of strategy, dia the point of view of strategy. Dia bisa pendekatan strateginya dengan entrepreneurial approach, dengan pendekatan kewirausahaan. They don't care about planning, they don't care about vision. They just know that the market is empty and I will fill the market. Jadi yang semacam itu juga strategi. Makanya definisi kita yang pertama itu, strategi itu adalah bagaimana kita bisa mengalahkan pesaing dan untung. Caranya itu bebas. Ya, the method is free. You can choose any method. Hanya saja yang 1 semester kita pelajari, sekali lagi, itu pendekatan formal berbasis planning. Ya, yang kita pelajari hanya itu. Tapi kalau saudara mau belajar lebih detail, belajar lebih jauh, you need to know that strategy is much much wider than that. Gitu. It's not limited to planning, it's not limited to formal process, but sometimes it's only visionary and emergent process. Gitu. Ya. Nah, di kelas kita ini
strategi itu eh, kalau kita mau nyusun strategi secara formal, kita mesti kita mesti memahami kondisi saat ini dulu. We need to understand our present situation first. That's why sometimes you heard about SWOT analysis. Ya, oleh karena itu kadangkala saudara mendengar yang namanya analisis SWOT, strength, weakness, opportunity, and threat. Strength and weakness itu internal. Kita akan bahas di chapter 3. Opportunity and threat itu materi berikutnya. Kesempatan dan ancaman itu dari luar. Tapi kalau strength sama weakness itu internal. Begitu. Makanya untuk menyusun strategi kita harus pahami kondisi kita saat ini. Hari ini kita belum bicara detail about strength, weakness, opportunity, and threat. Karena itu masuk materi di chapter 3 dan chapter 4. Jadi yang penting itu kita paham dulu kondisi saat ini seperti apa. The next question that we have to answer is, where do you want to go from here? Jadi memang ada posisi awal, initial position, kemudian ada another point to reach. Itu yang seringkali disebut visi. Jadi kalau kita bicara strategi, kita harus paham kondisi sekarang, kemudian kita harus, we have to own a vision. Kita harus punya target yang ingin dicapai. Jadi yang pertama adalah memahami kondisi saat ini, kemudian yang kedua adalah kita ingin mencapai apa. Ya, kita ingin mencapai apa. Nah, setelah ada dua titik itu, satu titik di bawah kondisi sekarang, satu titik di atas kondisi yang ingin dicapai, itulah yang seringkali disebut vision. Caranya untuk mencapai yang ingin dicapai itulah yang namanya strategi. Gitu. So let's say misalnya I'm in your position. Saya ada dalam posisi Anda. Ini saya cuma mau menunjukkan bahwa strategi itu bukan hanya at firm level. Strategi bukan hanya di level perusahaan, tetapi strategi itu juga ada di level individu. Let's say I'm in your position. Saya ada dalam posisi Anda, saya menyadari posisi saya sekarang misalnya, saya masih kuliah semester 4. Umur saya 19 tahun. Saat ini saya dalam keluarga yang tidak terlalu kaya, tetapi juga tidak miskin. Lingkungan tempat tinggal saya mayoritas bisa sekolah. Itu yang saya maksud dengan memahami kondisi saat ini. Present situation. Present situation. Ya, present situation itu kondisi terkini. Ya, kondisi terkini. Dipahami semua kondisi terkini. Saya baru semester 4, umur 19 tahun, keluarga tidak kaya, tapi miskin pun tidak. Jadi cukuplah untuk bisa bayar kuliah. Kemudian lingkungan tempat tinggal saya mostly bisa kuliah, gitu. Kemudian ya itulah yang ada, itu yang terjadi. Nah, kemudian saya pengen mencapai apa? Let's say saya sudah punya visi seperti ini. Saya nanti, mimpi saya saat saya umur 40 tahun, saya sudah menjadi pejabat di salah satu bank besar di Dili.
Itu visi. Ya. Saudara paham kondisi sekarang, 19 tahun, semester 4, tidak kaya, tidak miskin, bisa bayar pendidikan dengan baik, lingkungannya terpelajar, dan lain sebagainya. Kalian pahami. Terus kemudian kalian punya target 40 tahun ingin jadi manajer bank besar di Dili. Present student, semester 4, 19 years old, not too wealthy but not poor family, 40 years, want to become a manager in one of big bank in Delhi. Nah, how can you get there? That is strategy. Bagaimana Anda bisa mencapai itu? Itulah strategi. Jadi kalian harus bisa berpikir caranya untuk bisa mencapai itu. Ya, misalnya 19 tahun. Saya bukan hanya kuliah, tapi sambil kuliah saya juga banyak mempelajari hal-hal terkait dengan banking. Ya, saya banyak belajar hal-hal terkait dengan banking. Kemudian target, misalnya, saya 19 tahun akan lulus bachelor umur 21. Kemudian 21 saya mau ambil master, cari scholarship, cari overseas campus. Mau belajar apa di master degree-nya? Banking. Oke. Jadi selama kuliah S1 sudah belajar banking, kemudian kalian mikir nanti lulus S1 umur 21 bisa cari scholarship, study abroad, mau belajar apa? Banking. Umur 23 sudah selesai kuliah banking, pulang ke Timor Leste, kemudian melamar pekerjaan di bank dengan master degree, specialized in banking. Pasti kalian akan bisa masuk. Kemudian setelah di banking, kalian kembangkan network. Karena di kantor itu kalian harus kenal dengan banyak orang, dikenal pimpinan, kinerjanya bagus, sehingga tanggung jawabnya naik. Kalau kalian lakukan itu semua, mungkin belum 40, 32, 33, kalian sudah jadi manajer di bank itu. Artinya apa? Saudara itu tidak bisa punya cita-cita, punya visi, tapi dalam segala kegiatan tidak terfokus ke arah visi. Jadi kalau saudara punya visi jadi manajer bank, terus kalian tanpa ada tindakan, hanya kuliah, kemudian hanya nanti melamar pekerja sedapatnya, kalau dapat bank syukur, tidak ya sudah. Kadang saudara ngelamar ke bank, di interview pun gagal karena tidak paham tentang kondisi perbankan. Yaitu kalian punya cita-cita tetapi tidak punya effort untuk mencapai cita-cita itu. Ya, jadi itu saudara itu that's a strategy. It can be applied to yourself. You need to understand your present situation. You need to understand what you need to achieve, what you want to achieve, and then you will focus your action, focus your trip, focus your study to reach the vision. And that's strategy. Ya, that's strategy. Jadi
Itu saudara. Jadi kalau saudara mau sukses, you want to succeed, you need to understand that yang punya strategi bukan hanya perusahaan, tetapi Anda juga punya strategi to reach your future, your dream future. Jadi saya selalu banyak habiskan waktu di awal saya ngajar strategi di awal ini hanya untuk menjelaskan bahwa strategi is not only for firm, is not only for organization. Strategi bukan hanya untuk perusahaan, bukan hanya untuk organisasi, tetapi juga untuk Anda sendiri. Anda sendiri, bahwa Anda harus pahami kondisimu saat ini, bahwa Anda harus punya visi, dan Anda harus mikir langkahmu itu selalu mengarah ke visi. Itulah namanya strategi. Saudara akan sukses, perusahaan juga akan sukses karena itu. Jika ada yang mau bertanya, ini saya lihat nih. Ya, oke, belum ada yang tanya. Kalau ada yang mau tanya, silahkan tulis pertanyaan di chat ya. Nanti saya bisa jawab. Nah, bagi perusahaan, for companies, ya, strategi is about what? Tentang apa? Jadi kalau bagi perusahaan, kalau saya punya company, strategi itu bagaimana saya please customer saya, bagaimana saya buat customer saya bahagia, sehingga customer saya akan menjadi pembeli yang setia. Jika saya saat ini mengelola kampus, ya sebagai dean seperti Pak Alfredo, saya harus kelola kampus, saya harus buat mahasiswa saya bahagia, saya harus buat mahasiswa saya senang, karena kalau mahasiswa saya bahagia dan mereka senang, mereka akan cerita ke teman-temannya yang lain, kuliah di kampus itu saja. Kami yang sudah kuliah di sana dapat banyak manfaat, banyak ilmu, dosennya baik-baik. Sehingga saya sebagai pengelola kampus senang karena banyak orang yang bisa cerita ke sana kemari tentang kebaikan kampus saya, sehingga banyak orang pengen daftar ke kampus saya. Jadi kalau customernya happy, dia akan rekomen kampus saya ke orang lain lagi, dan orang lain itu bisa tertarik untuk belajar di kampus saya. Itu bagaimana saya bisa membuat customer saya senang. Yang kedua, bagaimana saya bersaing. Organisasi itu, perusahaan itu pasti punya saingan. Tidak ada perusahaan tanpa persaingan. Nanti kita bisa bicara ada satu kondisi unik saat perusahaan itu bisa bergerak tanpa persaingan. Namanya Blue Ocean Strategy. Pada akhir pertemuan ini nanti 30 menit sebelum berakhir saya akan bicara itu. Tapi mostly organisasi itu punya pesaing. Ya, mostly organisasi itu punya pesaing. Ada satu toko dia punya pesaingan toko yang lain. Nah, strategi is about bagaimana kita bisa compete dan kita menang. Saya punya teman, dia punya tanah agak luas. Dia buat toko, tokonya itu tidak luas malahan, tokonya itu kecil. Tokonya itu kecil. Karena tanah yang luas itu, 50% dari tanah itu dia habiskan untuk parking lot. Dia habiskan untuk tempat parkir. Sehingga kalau orang mau belanja ke tokonya dia itu, parkir mobil mudah. Tokonya teman saya itu malah lebih banyak didatangi customer daripada toko yang lebih besar. Toko yang lebih besar, tanahnya sama besarnya,
Tapi tokonya dibuat besar, parkir susah, orang tidak datang. Teman saya tokonya dikecilkan, tempat parkirnya diperluas, sehingga banyak orang kalau mau belanja parkir mudah. Ya, itu sih to park their car in front of the store. So, nah itulah strategi yang dilakukan teman saya untuk compete dengan toko yang lain. The third is strategy is how to position the firm in the marketplace. Maksudnya to position itu apa sih? To position it means kita punya certain advantage compared to the other. Position itu artinya kita punya keunggulan dibanding yang lain. Ada dua restoran. Ada dua restoran. Yang satu dia positioningnya adalah menunya enak, good food. Yang satu restoran dia punya positioning low price. Tidak apa-apa, itu bisa dilakukan. Yang satu good food, yang satu good price. Itu. Yang good price sih rasanya tidak terlalu enak, tidak apa-apa. Yang penting murah, nanti akan ada yang beli juga. Nah, tapi ya itulah yang namanya positioning. Kita bisa menciptakan keunggulan tertentu. Ya, kita punya keunggulan tertentu yang kita bisa unggulkan. Nah, ini ada pertanyaan. What strategy we use to fight for vision we have planned in the future, but working in way face many problem. Then what we need to do use strategy. Oke. Saudara, tidak ada dunia tanpa problem. Saudara itu sebagai manusia hidup memang nasibnya itu akan menghadapi banyak problem. Problem itu akan hilang semua nanti kalau saudara udah sampai di surga. Sudah ketemu Tuhan di sono, itu udah ada problem di sana. Selama saudara masih menginjakan kaki di bumi, pasti saudara punya problem. Ya, pasti saudara punya problem. Ya, tolong dipahami baik-baik itu. Organisasi juga sama. Nah, bagaimana kalau saudara punya problem masih pakai strategi kah? Ya masih. Saudara tidak bisa ignore strategi itu. Saudara hadapi problem diatasi. Nah, bagaimana saudara bisa menghadapi problem-problem itu? Nah, tergantung problemnya spesifik apa, atasi. Problemnya spesifik apa lagi, diatasi lagi. Tapi strategi is a must. Strategi itu suatu keharusan. Karena strategi itu adalah bagaimana, ya kalau di nomor 3 itu, bagaimana kita bisa unggul, bagaimana bisa untung, tentunya kita harus punya keunggulan. We have to own superior capability. Jadi itu tolong dipahami baik-baik. Strategi tetap harus dilakukan. Problem akan berdatangan. Tidak ada satupun yang tanpa problem. Persaingan itu problem. Limited fund itu problem. Munculnya pesaing baru itu problem. Perubahan aturan pemerintah itu problem. Saat ini di Indonesia banyak perusahaan lagi ada masalah. Misalnya hotel. Hotel di Indonesia itu mostly customer-nya itu, kebanyakan customer-nya itu bukan dari turis, tetapi dari government employees
yang suka rapat di hotel. Dari government offices yang kadang kirim orangnya pergi ke kota lain untuk belajar apapun, studi banding, benchmarking, whatever itu, mereka need hotel. Kalau yang berangkat high rank official, hotelnya 5 stars. Dan mereka tidak peduli karena yang bayar kantor. Nah, saat ini, the new president ada program efisiensi. Tidak boleh lagi ada perjalanan dinas. Perjalanan keluar kota yang dibiayai oleh kantor itu hampir tidak boleh. Nah, hotel-hotel kan kehilangan big market. Market mereka 50% dari government institution. Ya, market mereka itu dari government institution mostly. Ya, tapi government ada efisiensi. Nah, itu problem. Lah, hotel harus smart. Saya kehilangan market saya dari government nih. Apa yang harus kulakukan? They need to think differently. Mereka harus berpikir dengan cara yang berbeda. Bukan hanya yang bisnis hotel. Saat ini di Indonesia itu banyak companies itu bisnisnya itu supplier untuk alat tulis kantor. Ya, ada untuk meja, ada untuk almari, televisi, macam-macam lah, termasuk printer, komputer, dan lain-lain. Banyak perusahaan bisnisnya itu. Mereka jarang jual ke kantor swasta karena memang marketnya limited. Mereka mostly ke kantor pemerintah yang biasanya punya duit banyak, punya uang banyak. Tapi program efisiensi dari Pak Presiden adalah budget untuk alat tulis kantor, televisi, meja, kursi, printer, komputer, anything lah. Dipotong, dikurangi 90%. Disisakan hanya 10%. All government offices. Nah, itu yang punya bisnis pemasok ke kantor kan mesti mikir kan. Itu kan obstacles, itu masalah, itu hambatan. Itu dipikir, apalagi bisa kulakukan. Kalau tidak perusahaanku nggak bisa atasi masalah ini ya perusahaanku tutup, bankrupt. Nah, itulah yang harus dipahami baik-baik. Jadi, sekali lagi, halangan, hambatan ya dihadapi, dipikir caranya mengatasi. Ya, masih perlu strategi. Bagaimana itu diatasi itu kan strateginya. Ya. Misalnya dia sudah tidak punya market di government, dia ke private. Jual ke private lebih susah dari ke government. Karena private biasanya very price conscious. Mereka harus pikir lagi, mereka harus pikir beri diskon, anything. Ya. Nah, ini juga sama seperti yang saya maksud di penjelasan tadi. Strategi itu bagaimana cara merespon perubahan kondisi ekonomi dan kondisi pasar. Ya. Jadi kalau tadi ada perubahan aturan pemerintah, ya sudah, mau tak mau, harus mau berubah. Harus mau berubah. Kalau tak mau berubah, ya sudah, tutup perusahaannya. Karena memang harus jeli itu bagaimana strategi dijalankan. Kemudian yang kelima, for organization, strategi itu harus bisa menangkap kesempatan yang ada. Menangkap kesempatan yang ada. Jadi begitu ada kesempatan, segera dimanfaatkan. Itu maksudnya capitalize on attractive opportunities.
Tuh. Jadi mesti bisa untuk menangkap kesempatan yang ada. Misalnya, kalau di Jogja itu sedang ada eh, cultural events, ada peristiwa budaya tertentu, hotel-hotel itu cepat sekali menawarkan berbagai program diskon atau apapun untuk capitalize memanfaatkan cultural event itu. Jadi di Jogja itu selalu ada yang namanya sekaten. Itu peristiwa budaya setahun sekali. Atau di kota-kota lain selalu ada misalnya eh, tahun baru. Itu hotel itu biasanya capitalize itu. Mereka cari cara supaya mereka bisa memanfaatkan peristiwa-peristiwa yang ada, kesempatan yang ada untuk apa? Berjualan, to get new customer. Ya strategi itu seperti itu. Mesti pinter untuk menangkap peristiwa-peristiwa unik. Dan tentunya strategi itu juga final goal-nya adalah meningkatkan kinerja perusahaan. Meningkatkan kinerja perusahaan. To achieve performance targets. Nah, itu harus dipahami baik-baik. Jadi bagi organisasi, strategi itu apa toh? Wah, banyak, saudara. Intinya strategi itu saya tahu posisi sekarang, saya tahu yang ingin dicapai, caranya bagaimana. Tetapi in detail, ya saudara bisa lihat di slide saya yang satu ini. Ya, itu. Oke, I need to stop for a minute. Nah, silahkan kalau ada yang mau bertanya sesuatu, dipersilahkan. Bisa lewat chat, lebih baik supaya teman-teman yang lain juga bisa lihat apa yang ditanyakan. Nah, ini. Cara atau strategi apa yang bisa dipakai mengambil hati customer supaya menyukai produk kita? Jadi kalau ada customer datang, ya mereka pasti mencari produk yang kita jual. Ya, mereka pasti mencari produk yang kita jual. The key kuncinya adalah beri produk yang bagus dulu. Beri produk yang bagus. Ya, produk harus bagus. Saudara jualan produk, produkmu harus bagus. Produkmu harus bisa memenuhi kebutuhan customer. Ya, yang pertama itu produknya dulu. Jadi supaya orang bisa menyukai produk kita, ya produknya harus bagus. Saudara buat restoran, ya makannya harus enak. Nah, tuh. Kemudian yang kedua, service. Service. Service itu apa? Service itu layanan. Jadi sejak customer datang ke kita punya toko, kita punya store, sejak mereka datang itu quality itu mulai dari situ. Quality mulai dari situ. Saat mereka mulai parkir motor, mereka parkir mobil, dari parkir sudah nyaman. Dari tempat parkir sudah disambut dengan senyum. Apapun mereka butuhkan siap membantu. Tuh.
Yang ketiga, branding. Branding maksudnya apa, saudara? Kalau misalnya saudara itu punya toko, jual produk, produkmu harus bagus. Kemudian yang kedua, servismu harus bagus. Yang ketiga, branding itu dalam artian, saudara itu mesti di toko itu kan kadang ada review toh. Reviewnya dibikin bagus. Nah, gimana review bisa bagus kalau customernya puas? Bagaimana pula review juga bisa bagus? By design. Minta saudaramu ke tokomu bikin review yang bagus. Artinya orang kalau melihat review bagus, dia semakin senang dengan atau semakin percaya dengan toko yang dia datangi. Nah, oke. Tuh. Jadi pada slide yang satu ini dia menyebutkan strategi is about competing differently from rivals, doing what competitors don't do, or even better, doing what they cannot do. Tuh, jadi strategi itu seperti itu, saudara. Melakukan apa yang pesaing nggak bisa lakukan, atau lakukan yang lebih baik dari pesaing. Lakukan yang berbeda. Itu strategi. Saya mau tunjukkan sebentar, ada pertanyaan ini. Customer sudah ini. Pak dosen, apakah bisnis feasibility study itu bagian dalam strategi plan? Ya, kenapa? Karena di bisnis feasibility study itu adalah memahami kondisi saat ini yang ada dan juga melihat apa yang ingin dicapai di besok. Ya, jadi di bisnis feasibility study itu ada pemahaman tentang kondisi saat ini dan ada pemahaman tentang target yang ingin dicapai. Betul itu bisnis feasibility bagi kita loh ya sekarang. Tetapi loh saudara, saya harus pahamkan saudara bahwa ada pendekatan strategi yang berbeda. Di Indonesia dulu ada pengusaha besar, very very big businessman, tapi sudah meninggal, namanya Bapak Bob Sadino. Bapak Bob Sadino itu kalau dia bisnis, dia tidak pernah pakai visibility study. Yang dia lakukan cuman begini, saya mau berbisnis ini, saya yakini itu berhasil, saya lakukan yang terbaik. Itu dia lakukan dan bisnisnya jadi besar-besar. Bisnis paling besar di Indonesia itu untuk urusan makanan itu. Nah, yang dilakukan Pak Bob Sadino itu adalah strategi visionary process. Itu yang kita tidak ajarkan. Saudara nanti baca buku strategi Safari itu. Dia tidak melakukan visibility study. Dia kalau yakin mau bisnis ini, dia cuma lakukan dan dia yakin berhasil, dia lakukan yang terbaik. Hanya itu saja. Visibility study tidak bisa, tidak mau dia lakukan. Tetapi kalau kita bicara dalam konsep yang formal, visibility study is a must. Sebentar, ini
Ada yang pertanyaan tentang dari Renato ya. When we was effect like Timor Leste a year ago, we have been depends to spend much money to build a big house or small house, but we has effect what we can do if the monkey. Sebentar, ini saya harus memahami dulu pertanyaannya. Eh, Nanti saya akan jawab ya. Nanti saya akan jawab. Ini saya harus pahami dulu pertanyaannya. Saya pindah ke pertanyaan yang lain dulu. Apakah ada kondisi-kondisi tertentu yang dapat memberikan peluang lebih besar? Banyak, banyak. Apa maksudnya? Biasanya kondisi itu terjadi, peluang lebih besar itu kalau secara nasional perekonomian membaik. Orang bisa bekerja, orang bisa dapat nafkah, terus orang bisa tidak sulit untuk cari uang. Itu biasanya ada peluang yang lebih besar bagi semuanya. Kalau kita bicara uniqueness, kondisi apa yang membuat kita punya peluang lebih besar? Kalau kita punya sesuatu yang berbeda dengan orang lain. Kalau kita punya sesuatu yang punya keunikan dibanding yang lain. Saya kasih contoh terkait dengan slide ini. Strategy is about competing differently from rivals. Strategi bersaing dengan cara berbeda dari pesaing, ya melakukan apa yang pesaingnya tidak lakukan atau lakukan yang lebih baik dari mereka. Ya, oke. Kita akan ambil contoh ya, saudara. Kita ambil contoh. Saya harus pindah slide, saya mau buka YouTube. Nah, saya mau buka YouTube dulu, itu yang akan saya share. Bentar ya, saudara. Ini saya juga lagi cari bukunya. Nah, oke, let me share it first. Ada satu konsep strategi yang disebut dengan Blue Ocean Strategy. Ada satu konsep strategi yang disebut dengan Blue Ocean Strategy. Apa maksudnya? Blue Ocean Strategy itu adalah cara perusahaan mencari peluang, mencari peluang di pasar seakan-akan dia tidak punya pesaing. Ya, dia itu tidak ada pesaing. Ada satu buku bagus terkait Blue Ocean Strategy, sudah saya kirim ke Pak Dekan. Nanti bisa minta ke Pak Dekan filenya. Jadi bagaimana menciptakan lingkungan tanpa persaingan? Kalau kita tak punya pesaing, peluang kita lebih besar. Nah, kalau kita tak punya pesaing, peluang kita lebih besar. Contoh paling mudah untuk Blue Ocean Strategy adalah ini. Ada
Kalau saudara pernah dengar kata sirkus, ya, kalau saudara pernah dengar kata sirkus, tentunya yang ada di kepala kalian itu ada gajah, ada monyet, ada badut, ada akrobat. Yang jelas sirkus itu ya hewan. Main attraction untuk sirkus itu hewan. Tetapi ada satu sirkus yang namanya Cirque du Soleil. Ini satu-satunya sirkus tanpa hewan. Dia punya akrobatik, dia punya several themes, dia punya tema-tema khusus. Jadi bukan hanya akrobat biasa, tetapi di akrobat itu ada ceritanya. Ya, di akrobat itu ada ceritanya. Biar saya putarkan ini dua atau tiga. Ini temanya beda-beda untuk Work today Cirque is du broken. We're all Soleil working in ini. too many disconnected apps, and it's killing team Nah, productivity. ini satu. Saudara bisa lihat yang lain. Ini kalau dia bikin show di Medan yang namanya Agri. Dia sirkus tapi dia nggak ada hewan. Dia akrobat. Dia akrobat. Dia akrobat. Saudara kalau mau lihat di websitenya juga ada. Saudara kalau mau lihat websitenya juga ada. Dia sirkus, dia tidak pakai, dia tidak pakai eh, hewan, dia cuma pakai tema. Saudara boleh lihat ini temanya banyak. Ini kayak judul-judul ceritanya. Ya, ini kayak judul-judul ceritanya. Alice, Aona, Allegria. Ini judul-judul ceritanya. Ya, kalau tadi ada yang tanya adalah bagaimana kita bisa unggul. Kalau saudara mau unggul, menciptakan peluang yang tidak ada pesaingnya, yaitu caranya. Kemudian bagaimana bisa membuat action plan yang bagus. Action plan itu akan bagus kalau apa? Kalau pemahaman kondisi internal itu benar. Pemahaman tentang kondisi internal itu akurat. Ya, akurat. Action plan nanti ngalir sendiri. Ya, jadi itu ya, tolong bisa dipahami. Nah,
Sekarang saya mau ambil waktu supaya saudara itu bisa berdiskusi sesama teman di sana. Maybe only 15 minutes lah ya. Hanya 15 minutes. Ya, hanya 15 minutes. Caranya bagaimana? Saya akan pakai yang namanya breakout room. Ya, saya akan buka yang namanya breakout room. Di breakout room ini nanti saudara akan diassign, akan dikumpulkan dalam kelompok-kelompok tertentu sesuai maunya Zoom. Silahkan nanti saudara bergabung ke room itu, kemudian ada tugas kecil yang harus dilakukan. Ya. Saudara ambil satu bisnis, apa saja terserah. Bisa restoran, bisa bookstore, bisa travel, bisa bank, terserah. Itu business of your choice lah. Business of your choice. Ya, saudara boleh pilih bisnis apapun, silahkan. Kemudian, saudara pahami itu bisnis bergerak di bidang apa. Kemudian, saudara coba cari satu ide terkait dengan Blue Ocean itu. Bagaimana strategi unik yang bisa dilakukan oleh bisnis itu. Kalau bisa, strateginya itu benar-benar berbeda. Seperti tadi, Cirque du Soleil itu, sirkus itu hanya menggunakan eh, pertunjukan dengan tema tertentu tanpa hewan. Itu yang membedakan dia dengan sirkus yang lain. Sirkus yang lain pakai gajah, pakai kuda, pakai monyet, pakai hewan apapun. Tapi Cirque du Soleil dia tidak pakai hewan, tapi dia bisa unggul. Nah, kalian coba discuss dengan teman-teman, bisnis apa itu yang kalian pilih untuk bahan diskusi kalian. Kemudian, kemudian strategi unik apa yang bisa dilakukan. Ini ada 37 eh, siswa. Saya akan bagi dalam 30 itu dalam 5 kelompok saja. Mungkin ada yang 6, ada yang 7. Ya, nanti silahkan berdiskusi dalam kelompok, pilih bisnis apa, kemudian eh, strategi unik yang saudara pikirkan untuk bisnis itu apa. Nanti akan ada sharing, ya, akan ada saling menceritakan yang dibicarakan untuk setiap kelompok itu. 6 saja saya buat ini, 6 partisipan per room. 6 kelompok, breakout room-nya sudah saya buat dan sudah saya buka. Silahkan saudara bergabung ke room masing-masing. Silahkan bergabung ke room masing-masing. Ya, oke. Silahkan bergabung ke room masing-masing.
Anjum saya ini saya. Ay, Okay, please, everyone remaining in this big groups, please join your own breakout room group. Yang masih di sini bisa gabung ke grupnya masing-masing yang sudah di-assign. Lihat itu pasti ada undangan untuk grup tertentu. ini kan luas gitu. Ini ada. Oke, ada yang bisa saya bantu? Saya di-invite ke grup ini, ada yang bisa saya bantu? Kalau tidak, silakan diskusi ya. Diskusi sendiri. Breakout room. Yang masih di ruang utama, silahkan bergabung ke breakout room-nya masing-masing.
Silakan yang masih di kamar utama bergabung ke breakout room-nya masing-masing. Itu pasti ada undangan di handphone atau di laptop untuk bergabung ke room tertentu. Ya, sudah ada undangan itu. Silakan bergabung ke room yang sudah di-assign. Ini kan sana ya. Alin, Oh, ya, break ya? Zubal, Zubal. Ya.
Oke, bisa bergabung ke breakout room-nya ya. Sudah di-assign. Oh, ini ada yang bisa di sini. Pak Alfredo nggak usah join lah. Pak Alfredo di sini saja.
Be barak main sini kaneka hak main sini kaneka tol be kaneka hasan oh kaneka lima apa nih Tidak kelihatan. Hindi yata inahita. Pasti nata. May piace ng mura. Pasti lang kung nakinatane. Oke, ini sudah pada sudah masuk di room yang utama. Jadi, saudara, Zoom itu punya fasilitas untuk membuat diskusi antar kelompok dalam kelompok kecil. Jadi Zoom itu iya Pak fasilitas untuk diskusi dalam kelompok kecil. Semoga sudah pernah. Memang harus dibiasakan. Apalagi kalau someday saudara itu bekerja dan modelnya bekerja itu kadang ada pertemuan lewat Zoom. Sebelum saya bertanya pada saudara, ini ada tadi yang cerita sudah bangun rumah, terus kemudian diusir, terus bisnis itu tantangannya ya kadang sebesar itu, saudara.
Misalnya begini, ya, saya punya uang misalnya banyak. Kemudian saya yakin bahwa Jogja itu banyak turis mau datang. Jogja banyak turis mau datang. Kemudian uang banyak saya itu saya buatkan hotel. Terus hotel saya sudah jadi. Hotel saya sudah jadi. Tiba-tiba, suddenly, pemerintah bikin aturan melarang seluruh government official untuk rapat di hotel dan pergi keluar kota. Jangan salahkan buat saya untuk hotel yang sudah ada saja dengan adanya perubahan aturan pemerintah itu mereka tumbang. Karena hotel di Jogja itu 50%, 50% dari pasarnya itu ya dari government itu. Kemudian governmentnya nggak dilarang untuk pergi. Government tidak beli hotel lagi. Lah apalagi hotel saya yang baru, hotel baru berdiri tiba-tiba muncul aturan itu, pasarnya jatuh. Apa yang harus kulakukan? Harus sedih. Apa yang bisa kulakukan? Ini masalah besar. Kalau saya hanya stres, kemudian saya hanya diam, ya saya tidak akan mencapai apa-apa. Tetapi saya harus cerdik. Bagaimana pasar yang sudah turun banyak ini, saya tetap dapat customer hotel. Entah dengan buat event di hotel, entah buat diskon untuk birthday party di sana, entah buat wisuda diberi diskon, apapun lah. Yang penting hotel saya occupied, terpakai. Ya, kalau saya hanya menyerah ya semua sudah titik. Tapi saya tidak boleh menyerah. Tantangan banyak. Tapi disitulah kelenturan dan kekuatan seorang manajer itu penting. Ya. Kemudian tipe strategi itu apa toh? Itu nanti akan dibahas di bab 5. Kalau saudara akan bicara soal strategi generik. Ya, jadi saya tunda dulu. Nah, sekarang saya mau tanya dulu. Tidak semua mungkin karena saya masih ada materi yang harus saya sampaikan sedikit. Saya tanya pada perwakilan kelompok saja. Ya. Misalnya ada saudari Eugenia di Asis Belo ada? Hadir, Pak. Ya ada Pak. Hadir, Ya, hadir. ya. Hadir. Tadi ceritanya di kelompok jadinya diskusi apakah? Di kelompok kecil tadi, di room tadi, akhirnya berdiskusi tentang apa? Ya kita diskusi soal bisnis dan aduh, Bisnisnya oh my God, apa? main. Ya bisnis soal makanan ringan. Makanan ring. Oke. Ya tapi pakai lokal. Ya, terus keunggulannya yang membuat berbeda apa? Uniqueness-nya diciptakan di mana? Gitu. Maaf Pak, bisa di replay back karena kurang jelas. Oke. What kind of uniqueness do you want to create for your business? Keunikan apa yang Anda mau ciptakan dari bisnis Anda? Um, Oke, di sana ada makanan orang pakai tepung ya, tapi kami mau pakai lokal ya seperti
Seperti ya talas, potato, like that. Okay. So you have uniqueness, yeah, different with another, yeah. 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 So that is strategy. If you want to do your business just like the other and you have no uniqueness, so where is your advantage? Kalau Anda hanya melakukan bisnis seperti orang lain, tidak ada uniqueness, lantas kelebihan Anda ada di mana? Anda akan sulit untuk menang. Ya, ini kan hari pertama buat gue, jadi kami baru di plan, jadi belum membuat, jadi masih ada proses Ya, yang betul. Jadi intinya memang semua bisnis harus punya uniqueness ya. Semua bisnis harus punya uniqueness. Tanpa uniqueness, bisnis akan sulit untuk bersaing. Unik. Yes. Oke, thank you. Saya tanya satu lagi sebelum saya pindah ke materi yang baru. Saudara Dahlia Da Costa ada? Dahlia Da Costa. Belum ada ya. Oke. Karena ini 10 minutes left, saya pindah ke slide saya lagi. In business, ada konsep yang disebut dengan competitive advantage. There is a concept that is called competitive advantage. Competitive advantage is how, in what way we are superior to others. Jadi dengan cara bahasa lain, dengan kata lain, bagaimana kita bisa lebih unggul dibanding yang lain. Misalnya di Jogja itu ada banyak warung makan kecil, kedai makan, tempat makan. Salah satu kedai dia punya advantage compared to the other. Let's say, anggap saja minumnya itu free flow. Jadi orang bisa minum bebas, free, ya gratis. Mau tambah minum sebanyak apapun boleh. Tetapi isunya adalah the problem is kalau satu restoran itu punya keunggulan yang namanya minumnya free flow, itu mudah ditiru sama orang lain, mudah ditiru sama restoran lain. Jadi competitive advantage, keunggulan itu hanya ada untuk sebentar waktu. The real challenge is, tantangan yang sesungguhnya itu adalah perusahaan itu punya competitive advantage yang sustainable. So, company need to have sustainable competitive advantage. Perusahaan itu harus punya sustainable competitive advantage. It means keunggulan yang tidak mudah ditiru
oleh orang lain. Keunggulan yang tidak mudah ditiru oleh tempat lain. Kalau hanya minum yang free flow, semua bisa meniru dengan mudah. Tetapi kalau itu kalau itu resep untuk masak, itu orang lain susah untuk meniru. Di Jogja ada warung makan unik, namanya Kopi Klotok. Saya cari dulu. Ini kok mau saya hilang. Bentar ya. Bentar. Udah dapat. Let me show you what Kopi Klotok is. Saya stop share dulu. Sebentar, saya tunjukkan. Nanti kira-kira jam setengah satu, jam satu ada di sini nggak? Ada. Sangat sebentar, tanya sedikit. Ya. Nah, ini Kopi Klotok itu traditional food ya. Itu traditional food. Orang makan makanan lokal, kemudian view-nya itu ke Merapi Mountain, very close to Merapi. Jadi mereka itu bisa makan enak, kemudian view-nya bagus. Nah, ini namanya sustainable competitive advantage. Orang lain sulit untuk tiru. Almost impossible untuk meniru Kopi Klotok. Resepnya unik, view-nya bagus. Jadi mereka duduk di sebelah rice field, kemudian di situ tampak Gunung Merapi. Kalau hari liburan, very long queue. Ini antriannya, saudara boleh lihat. Very long queue. Ini orang antri makan ini. Dan mereka itu tidak duduk waktu antri. Mereka berdiri. It will take them at least 1 hour stand. 1 jam berdiri kalau lagi liburan. Itu pun masih banyak yang mau berdiri. So, saudara, business is just like that. Kalau you punya keunggulan, you punya uniqueness, orang akan happy. Kalau orang happy, mereka disuruh tunggu pun mereka mau. Someday kalau saudara ada kesempatan ke Jogja, coba cari Kopi Klotok, datang ke sana hari Sabtu atau hari Minggu. I just want to make sure that your life will be miserable. Saudara harus menunggu lama, panas, kena matahari, hanya untuk 1 piring nasi sayur. Itu pun orang mau ngantri seperti itu. Oke, saudara, hari ini saya cukupkan dulu sampai di sini. Nanti recording akan dikirim lewat Pak Dekan. Ya, karena saya harus pergi ke yayasan, ketemu my boss. Jadi saya harus cukupkan dulu sampai di sini. Oke, sampai ketemu di pertemuan yang mendatang.